pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu dengan limpah syukur. Engkau telah memelihara kami dan mengiringi kami Tuhan, melewati hari-hari yang tidak biasa. Kami tahu Engkau berdaulat, berotoritas atas hidup kami. Hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, dan memuliakan Engkau di bait Allah-Mu Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi setiap anak-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Dan kami tahu setiap jerih payah dalam persekutuan dengan Tuhan tidaklah sia-sia. Beracaralah Tuhan, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Kami memulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Dimanapun kalian berada, saya percaya semuanya sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apalagi kita percaya bahwa hari ini Tuhan telah menyediakan anggur baru, anggur sukacita untuk kita semua. Maka dari itu, mari bersama-sama saya ajak seluruh jemaat Tuhan kita menaikkan pujian ini, anggur baru. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang tidak pernah habis. Kami datang kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dibangkitkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini secara bersama-sama dengan penuh sukacita. Kita mau nyatakan bahwa roh Tuhan ada di hati kita. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilih. Katakan hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kita semua. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru
Tuhan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa, karena kami ada sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Bapa kami yang setia. Haleluya.
Ya Bapa kami, Allah kami yang setia, Allah yang mulia, Engkaulah pertolongan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami rindu akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bersabdalah Bapa, kami siap mendengarkan. Engkau berkati kami semua dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman yang saya beri judul berpengharapan walau dalam keluhan. Sekali lagi, berpengharapan walaupun di dalam keluhan. Jemaat Tuhan, hari-hari ini gambaran kondisi dan situasi dunia masa kini sungguh bukan suatu gambaran yang indah dan elok, tetapi memberi suasana yang menyesakkan, membuat orang tertekan, membuat orang stres. Pandemi corona masih mengganas di seantero dunia dengan varian-varian baru yang lebih ganas. Gelombang demi gelombang melanda berbagai negara. Tidak ada seorang pun, tidak ada orang yang tahu sampai kapan baru bisa reda dan lewat. Pandemi corona ini sungguh sangat membawa dampak. Selain mengancam kesehatan, nyawa, hidup, juga berdampak di aspek lain, terutama di aspek kehidupan ekonomi masyarakat. Di samping itu juga disertai kita melihat mengalami bencana alam oleh cuaca dan ekstrim yang mengakibatkan di mana-mana badai, banjir, kebakaran hutan yang makin hebat dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa bumi ini sungguh betul-betul makin sakit. Di saat umat manusia sedang berjibaku, kerja keras, memerangi pandemi corona, di antara manusia dengan manusia, antara negara dengan negara, bukannya makin damai dan bersatu, tetapi malah berseteru, sengit, dan konflik. Bayangan dan ancaman perang berskala besar sangat mencekam. Di sekitar kita kenyataannya karena keganasan pandemi corona telah merenggut banyak nyawa. Tidak sedikit saudara kita kehilangan anggota keluarganya. Tiap-tiap hari kita mendengar berita itu, membawa duka yang dalam. Bahkan corona juga telah merenggut nyawa hamba-hamba Tuhan yang kita kenal atau kita tidak kenal. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang orang beriman. Menghadapi situasi dan kondisi dunia ini dengan berbagai tantangan dan tekanan hidup, kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak terkecuali juga terdampak menghadapi dan mengalami berbagai tantangan dan ujian. Sehingga otomatis mengakibatkan pergumulan-pergumulan dalam hidup beriman yang nyata, dan juga menimbulkan pergumulan dalam hati kita. Hal ini bisa saja membuat sebagian dari kita, sebagian jemaat, jiwanya menjadi tergoncang, timbul macam-macam reaksi negatif, gelisah, galau, merasa tidak berdaya, pesimis, kecewa, bahkan menjadi tawar hati, yaitu imannya jadi goyah. Kenapa? Karena tidak melihat penyataan Tuhan, kuasa Tuhan,
seolah-olah Tuhan absen dalam hidup anak-anak Tuhan. Menghadapi situasi dan kondisi dan informasi-informasi yang sangat menyesakan, yang negatif, yang bikin orang frustasi, yang demikian, apa dan bagaimana anak-anak Tuhan harusnya bersikap dan meresponi? Apa yang harus kita buat? Ada dua pilihan. Ya, dua pilihan. Yang satu, ya kita nggak bisa melarikan diri, yaitu tidak realistis dan juga bukan bijak, ya tidak mungkin. Jadi ada dua pilihan. Yang satu yaitu kita terhanyut oleh suara-suara hati kita yang membuat kita semakin terpuruk, semakin lemah, ya, semakin lemah iman kita, semakin tidak berdaya, semakin frustasi. Atau sebaliknya, kita yang harus berbicara kepada hati kita seperti yang dilakukan oleh Daud. Ya, ini gambaran dunia sekarang ini. Ya, ada corona, penyakit, ini di India, ini di Indonesia, ini di luar negeri bencana, kebakaran, ini ancam perang, ya macam-macam. Semua ini yang tiap hari kita dengar. Ya. Daud dalam Mazmur 42:11 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku?" Daud berbicara dengan hatinya. "Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Perhatikan. Daud bukan mendengar suaranya, tapi dia berbicara dengan hatinya. Ya, dia berbicara dengan hatinya. Kalau kita mendengar suara hati kita yang negatif itu membuat kita makin frustasi. Tapi Daud melakukan yaitu berbicara, ya, yaitu berbicara dengan hatinya, ya, karena frustasi adalah timbul karena kita mendengar terhanyut oleh suara-suara hati yang memakin kita terpuruk, ya, makin terpuruk. Makanya yang penting ialah langkah pertama yaitu jangan kita mendengarkan suara hati yang negatif, tapi berbicara, membiarkan mata kita, telinga kita, ya, lewat telinga dan mata kita itu kita berbicara dengan hati kita dengan kata-kata kebenaran yang positif, aktif, ya, menghidupkan, yaitu apa? Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Ini langkah yang pertama. Kekhawatiran dan kegelisahan timbul dari mendengar suara hati sendiri. Ya. Kalau iman timbul karena mendengar firman Tuhan, yaitu firman Kristus. Ya. Itu yang mau kita lakukan. Ya. Kemudian, ya, Mazmur 42:11b mengatakan, Daud mengatakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Yang pertama yaitu berbicara dengan hati kita. Ya. Kedua yaitu teringat selalu bahwa ada Allah. Ingat selalu ada Allah. Ingat siapa yang menciptakan kita, siapa yang telah menyelamatkan kita. Sekali-kali jangan lupa bahwa semesta alam ini adalah ada penciptanya, ada sang khalik langit, ya, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, seperti yang tadi kita doa tadi, ya. Cuma Tuhan yang terkasih, kali ini pandemi yang melanda dunia, sebagian orang merasa tidak ada Allah, tidak ada. Kalau buat saya pribadi, justru kita anak-anak Tuhan, saya pribadi justru dari situ saya merasakan bahwa
ada kekuatan yang tidak nampak, yang tidak bisa diatasi atau dikalahkan oleh kekuatan manusia. Ya, kita harus mengakui bahwa Allah itu ada. Dan untuk kita anak Tuhan, kita percaya hidup kita, hidup mati kita, dan kehidupan kita ada di dalam Sang Pencipta yang setia ini. Sang Pencipta ini siapa? Bukan orang lain, yaitu Dia adalah Bapa kita yang kita panggil Bapa, yaitu Allah Bapa yang telah menganugerahkan anak tunggalnya yang mati di atas kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Bapa kita. Dan Tuhan Yesus Kristus yang dinamakan Immanuel, yang artinya Dia adalah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberi damai sejahtera. Apa itu? Alkitab membicara damai sejahtera itu apa? Alkitab mengatakan bahwa damai sejahtera adalah beriman atau yakin dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan kita, hidup atau percaya dengan sungguh-sungguh Allah yang maha hikmat berdaulat atas hidup kita. Seperti yang dikatakan ya, Filipi pasal 4 ayat 7 mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, kita percaya itulah sumber daripada damai sejahtera kita. Berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, Tuhan adalah pertolongan kita. Ini yang pertama. Biarlah Tuhan membuka mata iman kita melihat dan menyaksikan bahwa segala kejadian dan masalah yang sudah dan yang sedang terjadi di dunia ini justru sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Ya. Dan semuanya sedang dan akan terus digenapi. Digenapi oleh Alkitab. Ya. Arti kata lain, dunia telah dan sedang menggenapi Alkitab dan buktikan bahwa Alkitab adalah akurat dan benar adanya. Ya. Kebenaran firman tidak saja menyatakan kejadian dan kesudahan dunia ini, lebih penting lagi, sekali lagi, lebih penting lagi ialah menyatakan solusi atau jalan keluar bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya. Berikut ini saya mengajak jemaat Tuhan, kita akan merenungkan sebagian firman dari surat Roma pasal 18 dari ayat 18 sampai Roma 8 ayat 18 sampai 30 dengan nama perikop pengharapan anak-anak Allah. Ya. Nats firman ini secara relevan mengungkapkan ya, keadaan dan kesudahan dunia ini dari permulaan sampai kesudahan, sampai akhirnya. Serta keadaan segala makhluk ciptaan, segala-segalanya. Ya. Termasuk problem dan pergumulan anak-anak Allah kita ini. Ya. Serta ini penting, solusi. Ya. Solusinya yaitu dalam pengharapan. Perhatikan dalam firman ini ya, ada muncul satu kata yaitu mengeluh. Sampai 3 kali mengeluh. Kok ada mengeluh? Orang beriman juga boleh mengeluh. Apakah begitu? Ya, coba kita dengar. Orang beriman mengeluh. Mazmur 142 ayat 2 dan 3 yang dimana dinyatakan nyanyian pengajaran Daud ketika ia di dalam gua. Suatu doa. Doa apa? Doa seorang yang dikejar-kejar. Firman-Nya mengatakan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Orang beriman juga mengeluh.
Jadi mengeluh di sini bukan bersungut-sungut, beda ya, bukan bersungut-sungut, mengeluh, ya, keluh kesah. Ya. Mari kita masuki firman-Nya, yaitu Roma pasal 8, kita mulai dari ayat yang ke-22. Dikatakan, segala makhluk mengeluh. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Ya, mengeluh, ya, mengeluh, bersalin. Ya. Mengapa? Ya. Di sini ada suatu, kita lihat bersalin. Ya, bersalin yaitu mau melahirkan. Ada satu firman yang paralel, yaitu dari Ibrani pasal 1 ayat 11-12 mengatakan, semua itu akan binasa, yaitu semua ciptaan. Semesta alam ini akan binasa. Dan tetapi engkau, yaitu Allah sang pencipta, tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Ini gambaran ya, kesudahan dunia ini. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, yaitu ciptaan ini, dunia ini. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Bukan hanya lengap, tapi diubah. Ya. Jadi di sini ada bersalin dan persalinan. Apa maksudnya? Ya. Bersalin adalah suatu tanda akan datang sesuatu yang baru. Ya, seperti manusia melahirkan anak, suatu jiwa yang baru, ya, datang sesuatu yang baru, layaknya kelahiran jiwa yang baru. Di sini yang dimaksudkan adalah langit yang baru dan bumi yang baru. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 21 ayat 1 mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru nanti. Ya. Sebab langit yang pertama, dia bukan bilang lama, tapi pertama, yaitu ciptaan pertama. Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Ya. Laut pun tidak ada lagi. Ini adalah tentang persalinan. Dunia akan berubah. Ya, dunia akan berubah. Segala makhluk mengeluh. Mengapa? Ayat 20 menjelaskannya. Karena semua makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Kesia-siaan. Mengapa kesia-siaan? Ya. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa tujuan penciptaan, yaitu Allah menciptakan segala sesuatu ialah untuk kemuliaan Allah. Namun Alkitab juga mengabarkan kepada kita karena manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka tanah bumi ini terkutuk, dikutuk. Gara-gara manusia jatuh dalam dosa, bumi ini dikutuk dan segala ciptaan berada di bawah perbudakan kebinasaan. Itu ayat 21 mengatakan, ya. Di mana manusia tidak lagi berdaya memanfaatkan semesta alam ini sebagai wahana, sebagai fungsi untuk memuliakan Allah. Bencana-bencana alam itu suatu pertanda bahwa mereka juga balas manusia. Ya, mereka ganas, alam ini makin tidak bersahabat. Ya, itu pertanda. Jadi bukan lagi memuliakan Allah. Ya, semua itu menuju kesia-siaan. Ya, inilah kesia-siaan. Ya, inilah kesia-siaan. Kemudian ayat 19 dan 21 mengatakan bahwa seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sehingga mereka dapat dimerdekakan, yaitu segala ciptaan itu. Ya, dapat dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Maksudnya apa? Maksudnya
yaitu bahwa pemulihan manusia ya adalah sebagai kunci. Ya, anak-anak Allah dinyatakan, dimuliakan, dipulihkan seperti yang diciptakan awal-awal, ya, sebagai kunci untuk pemulihan semua makhluk ciptaan. Ini artinya apa? Artinya di mata Allah manusia adalah yang paling berharga, ya, yang paling berharga. Jadi semua itu menantikan saat, ya. Kapan saat ini? Ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 mengatakan, ya, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita, belum saatnya, ya. Belum nyata keadaan kita kelaknya bagaimana kita belum tahu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Inilah ungkapan waktu Kristus Dia menyatakan diri, maka anak-anak Allah dinyatakan. Waktu itulah dinamakan pemulihan. Kita lihat lagi satu ayat. Ya. Anak-anak Tuhan juga mengeluh. Ya, anak-anak Allah juga mengeluh. Pasal 8 ayat 23 mengatakan, dan bukan hanya mereka, yaitu segala makhluk ciptaan tadi itu. Bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu apa? Pembebasan tubuh kita. Ini mengatakan kepada kita, ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, ya, kita adalah anak-anak Allah, ya. Jadi kita juga dalam penantian, tapi kita menantikan dalam pengharapan, bukan seperti yang lain, yang makhluk ciptaan lain, ya, menantikan dalam kesia-siaan. Kenapa? Ayat 24 mengatakan, sebab kita telah diselamatkan dalam pengharapan. Inggrisnya, for in this hope we were saved. Kita sudah diselamatkan dalam pengharapan. Ya, 因为这个盼望我们被拯救. Ya, karena pengharapan inilah kita sudah diselamatkan. Jadi kita tidak sama seperti yang lain. Mereka adalah kesia-siaan. Ini bedanya sangat penting. Sekali lagi, anak Tuhan menantikan dalam pengharapan, bukan menantikan dalam kesia-siaan. Ya. Filipi pasal 3 ayat 20-21 mengatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Ya. Dan dari itu juga kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, yaitu kita juga menantikan. Sebelum itu datang, kita juga mengeluh. Kenapa? Karena kita masih hidup dalam tubuh yang fana ini, yaitu kemah, tempat kediaman yang masih lama, ya, yang belum dimuliakan. Ya, kita juga mengalami kelemahan, sakit penyakit, ya, dan juga mati, meninggal. Tubuh kita yang berdosa ini juga mati. Dan kita menantikan itu, ya. Makanya kita juga mengeluh, ya. Kita juga mengeluh. Ya. Ini kenyataan, khususnya adalah saudara-saudara yang sudah berumur, makin merasakan, juga makin mengeluh, ya, karena kelemahan fisik. Ya. Ini adalah kenyataan. Ya. Jadi ayat ini, ya, mengungkapkan apa? Esensi pengharapan. Apa pengharapan kita? Ya, yang kita nantikan,
yaitu penebusan tubuh sebagai finish daripada penyelamatan. Sekarang kita sudah diselamatkan. Jiwa kita, roh kita sudah diselamatkan. Kita adalah kewargaan sorga. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita menantikan bukan dalam kesia-siaan. Tapi kita walaupun kita mengeluh, tapi kita sudah diselamatkan. Dalam pengharapan kita sudah selamat. Jadi ini adalah esensi, ya, pengharapan. Dan sebagai warga sorga yang sudah selamat, ya, anak-anak Allah yang hidup di dunia, maksudnya yang masih hidup, boleh sepenuhnya berpegang teguh akan pengharapan yang dijanjikan. Jadi pengharapan kita bukan suatu yang tidak ada dasar, ya, karena kita sudah selamat, kita sudah sebagai warga, ya, warga kerajaan Allah, ya, jadi kita sudah diselamatkan. Ini kita juga mengeluh tapi beda, ya. Jadi oleh karena kita juga mengeluh dalam penantian, ya, Allah Bapa kita mau anak-anaknya mendekatkan diri kepadanya, senantiasa hidup dalam kasih karunia-Nya, yaitu kita ini. Oleh kekuatannya, hidup oleh kekuatannya, melangkah maju setapak demi setapak, hidup sebagai orang berkemenangan. Jadi inilah firman inilah menguatkan kita bahwa kita sudah diselamatkan. Kita mengeluh, tapi pengharapan kita adalah nyata. Ya, puji syukur. Ya, kita mengucap syukur karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah setia. Ya. Ibrani pasal 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya itu Yesus Kristus. Imam besar kita yang punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Kita mengucap syukur firman hidup. Anak Allah, anak Tuhan, putra Allah mau menjadi manusia. Maksudnya apa? Dia menjadi manusia, dia merasakan apa yang manusia alami. Kelemahan kita dia tahu, ya. Dia mengerti sama sekali, ya. Juga dikatakan pasal 2 ayat 18, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita juga karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka, yaitu kita yang dicobai. Ayat ini menguatkan kita. Tuhan kita juga menderita. Dia mengalami semua itu. Makanya dia tahu apa yang kita. Ini pertama semua makhluk mengeluh. Kita anak-anak Allah juga mengeluh walaupun ada beda. Ya. Kita terus. Ya. Roh Kudus juga mengeluh. Roh Allah. Allah sendiri juga mengeluh. Ini sangat-sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa. Allah juga mengeluh. Pasal 8 ayat 26 dan 27 mengatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Dalam kelemahan, dalam pergumulan, seringkali kita juga mengalami kita tidak mampu berdoa. Apa yang mau didoakan? Kita mengeluh, ya. Kita merasa tidak mampu berdoa, malas berdoa karena tidak berdaya, ya. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dia mengeluh karena melihat kelemahan kita. Melihat penderitaan dan kelemahan anak-anak Allah. Ya. Kesengsaraan. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani. Mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Maksudnya apa? Ya. Di sorga Yesus Kristus yang sudah naik, yang duduk di sebelah kanan Allah sebagai pengantara senantiasa bersyafaat bagi orang-orang miliknya
Ibrani pasal 7 ayat 25. Ya, bersyafaat, berdoa untuk kita. Dan di dunia ini Roh Kudus menolong kita, anak-anak Allah, berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, Bapa mendengar. Kita tidak mampu, tapi Roh menolong kita, berdoa untuk kita dalam keluhannya, ya, yang tidak terucapkan. Sekali lagi, ya, kita memang mengeluh karena kita mengalami pergumulan. Kita masih hidup, ya, dan tubuh yang fana ini mengalami kelemahan, bahkan sakit penyakit, ya, dan akhirnya ini banyak kita mendengar orang kita kenal juga saudara-saudara seiman yang anggota keluarnya, ya, yang meninggal karena sakit, ya, itu semua meninggalkan duka. Ya, maka kita juga mengeluh. Ya, juga dalam kehidupan kita juga mengalami pergumulan pergumulan rohani, karena seperti yang dikatakan firman Tuhan, itu keinginan kedagingan kita bertentangan dengan keinginan roh. Ya, kita juga mengalami semua. Tapi satu hal yang sangat penting, saya ulangi lagi, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Keluhan kita bukan kesia-siaan, bukan kebinasaan. Kita menanti dalam pengharapan, bukan menanti dalam kesia-siaan. Ya. Dan ini sangat penting. Ya. Jadi kita tidak putus asa. Walaupun dalam keluhan kita adalah berpengharapan. Ya. Alkitab, ya, tidak hanya mengungkapkan segala sesuatu mengenai dunia seperti yang kita baca tadi, ya, yaitu permulaannya dan kesudahannya. Lebih penting lagi Alkitab menyatakan kepada kita kehendak dan rencana Allah, ya, serta menunjukkan masa depan dan pengharapan anak-anak Allah. Jadi bukannya menunjukkan sesuatu sehingga kita tidak putus asa. Ya, kita tidak putus asa. Jadi apa yang bisa kita simpulkan? Ya. Pertama, orang percaya yang hidup dalam Kristus, ya, keselamatan adalah ya dan amin. Maksudnya apa? Kita diselamatkan bukan setelah mati baru hidup kekal, bukan. Selama hidup kita sudah selamat. Dalam pengharapan kita sudah diselamatkan. Ya, di dunia ini sudah diselamatkan. Hidup kekal sudah ada di dalam diri kita yang diberikan oleh Tuhan. Ya, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ayat 24a. Yang kedua, bahwa seperti yang diyakini oleh Rasul Paulus, kita juga beriman bahwa penderitaan zaman sekarang, sehari-hari yang kita alami, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Pasal 8 ayat 18. Ya, masa depan kita adalah kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dan yang ketiga sebagai penutup, pasal 8 ayat 28, ya, mari kita baca bersama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mereka ini siapa? Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yaitu kita semua yang sudah dipanggil. Ya, semua ini Allah turut bekerja. Ya, kita percaya Tuhan Allah kita adalah hidup. Ya, Allah yang mengetahui, Allah yang maha hikmat, dan hidup kita ada di dalam tangannya. Ya, inilah firman Tuhan
yang menguatkan kita. Ya, kita bukan anak yatim piatu. Kita adalah anak-anak Allah yang sudah selamat dan berpengharapan walaupun kita mengeluh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa hidup kami tidaklah sia-sia dan seperti orang yang tidak berpengharapan. Kami menyadari di bawah kolong langit ini, di dunia ini, di dalam semesta ini, kalau tidak ada Allah, kalau tidak ada kebenaran Allah, tidak ada Yesus Kristus yang memberi hidup yang baru untuk kami, memberi Zoe, tidak ada pengharapan hidup kekal sebagai pegangan kami. Sungguh hidup kami adalah suatu keluhan. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, Roh Kudus berbicara dengan kami dan kami boleh bersaksi bahwa Engkau adalah Allah kami. Kami ucap syukur seperti firman-Mu mengatakan, mengenal Engkau dan mengenal Putramu Yesus Kristus yang Engkau utus yang menjadi manusia adalah hidup kekal. Itulah kami Tuhan sebagaimana adanya. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi berkat, menjadi fondasi iman kami yang memberi kekuatan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Pada akhir ibadah, Tuhan, kami ucap syukur kepadamu atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami tahu, kami diberi kekuatan, kami diberi pengharapan. Kiranya Roh-Mu menghibur saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, bahkan mengalami kedukaan karena hal-hal musibah yang mereka alami, dan juga pada diri kami Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang memberi hidup kepada kami semua Tuhan. Dan masa depan kami sudah dinyatakan oleh firman, yaitu pada taat Engkau menyatakan diri-Mu, kami akan dipermuliakan dan segala sesuatu akan dipulihkan seperti sesuai dengan kehendak-Mu pada mulia dalam penciptaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dan jemaat Tuhan, kiranya ibadah hari ini kita boleh menerima berkat dan bawa berkat pulang ke rumah masing-masing. Jemaat Tuhan, setelah beribadah, pulanglah ke tempatmu masing-masing. Jadilah saksi bagi banyak orang lain dan terimalah berkatnya. Rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu.
Ibadah selesai, jemaat diperkenankan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.